Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seruan Pelajar. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke kelas Nation Class. Khusus jawabannya ini, Nation Class itu adalah kelas kebangsaan. Nah, di kelas kebangsaan ini kita akan membahas tentang seputar info-info menarik tentang Indonesia. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu asal-usul nama Indonesia. Saya mengambil tema ini karena beberapa waktu yang lalu saya mendapat kiriman dari teman saya chat WA. Jadi isinya itu adalah bahwa nama Indonesia itu berasal dari nama-nama Sunan Wali Songo. Itu kan hal yang ya di luar logika lah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seputar asal usul. Kok bisa sih namanya Indonesia? Kenapa kok nggak Syarif Sia atau apalah Dermosia, kenapa harus Indonesia? Nah, pertanyaan yang pertama adalah, kok iso jenenge Indonesia? Awalnya kok ngendi kok iso jadi why? Dan sing jenenge sapa? Saya tertarik mengambil tema ini karena ya tadi saya mendapat pesan WA dari teman saya bahwa Indonesia itu berasal dari nama-nama Sunan Wali Songo. Itu kan hal yang ya nggak masuk akal lah. Fakta yang pertama mengatakan seperti ini. Indonesia adalah nama yang dipilih sebagai identitas pemersatu sebuah bangsa modern di Asia, menjadi perekat atas beberapa suku, ras, agama, budaya, dan segala macam ya kebinekaan sehingga menjadi tunggal ika. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah, puncaknya yaitu ketika tahun 1850. Nama Indonesia muncul dan diperkenalkan oleh James Richardson Logan pada tahun 1850 dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia atau disingkat JIAEA. Dan Logan itu merupakan seorang berkebangsaan Skotlandia. JIAEA adalah sebuah majalah tahunan yang dikelola oleh Logan. Pada tahun sebelumnya, 1849, ahli etnologi bangsa Inggris yang bernama George Samuel Windsor Earle bergabung dalam redaksi majalah ini. Earle melalui artikelnya On the Leading Characteristic of Papuan Australian and Malay Polynesian Nations atau bahasa Indonesianya pada karakteristik terkemuka dan bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polinesia. Dalam JIAEA volume ke-4 tahun 1850 menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas yang tidak dimiliki oleh negara lain secara global. Sebab menurut Earle, nama Hindia tidaklah tepat. Mengapa? Karena nanti ditakutkan ada kerancuan antara Hindia dan India. Jadi nama Hindia ini perlu diganti ke nama yang baru. Earle kemudian mengajukan dua pilihan nama, Indonesia dan Malayunesia. Kenapa sih Indonesia? Indo ya pakai U. Indonesia itu saran yang pertama. Indonesia ini berarti penduduk Kepulauan Hindia dan Malayunesia itu adalah kepulauan Melayu. Masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. Tulis Earle pada halaman 71 artikelnya. Earle menyatakan dirinya memilih nama Malayunesia yang artinya Kepulauan Melayu daripada Indonesia karena Malayunesia sangat tepat untuk orang-orang Melayu. Namun, Logan pada halaman 252 sampai dengan 347 yang di dalam artikelnya The Ethnology of the Indian Archipelago dalam JIAEA yang sama menyatakan dibutuhkan nama yang khas untuk negeri kepulauan ini. Sebab istilah Indian Archipelago atau dalam bahasa Indonesia berarti Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Kemudian Logan mengutip nama Indonesia.
yang pada awalnya tidak disetujui oleh ILO dengan mengganti huruf U menjadi huruf O agar ucapannya lebih baik, sehingga kita saat ini mengenalnya dengan Indonesia. Maka lahirlah istilah Indonesia. Untuk pertama kalinya kata Indonesia dikenal melalui tulisan logan, yakni Mr. L menyarankan istilah etnografi Indonesia, tapi menolaknya dan mendukung Melayunesia. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk kepulauan Pulau-Pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Logan agaknya tak percaya, tak pernah menyangka bahwa nama yang ia pilih, bahwa nama yang ia susun menjadi nama negara yang besar ini. Sepertinya Logan dulu tidak pernah mengira bahwa apa yang ia sarankan sampai saat ini menjadi sebuah nama bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan bangsa yang dikenal oleh dunia. Nah, selanjutnya, kemudian pada tahun 1884, nama Indonesia mulai dipopulerkan oleh seorang guru besar etnologi di Universitas Berlin, Otto Bastian, melalui buku yang diterbitkannya berjudul Indonesian Order the Insel des Malaysia Archipel, atau yang artinya Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu, hingga mencapai 5 volume. Nama Indonesia mulai populer di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat ada yang beranggapan bahwa Bastian adalah orang yang menciptakan nama Indonesia. Tetapi sejarah mengatakan bahwa Indonesia pertama kali dipublikasikan oleh Logan. Kemudian pada tahun 1920-an, lebih tepatnya 100 tahun yang lalu, nama Indonesia diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, sehingga nama Indonesia memiliki makna politis sebagai identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan tokoh itu adalah Bung Hatta. Jadi mulai saat ini sudah terang kan, sudah jelas toh sejarah ditemukannya atau asal-usul nama Indonesia. Jadi bukan lagi Indonesia itu bukan lagi ya asal-usul Wali Songo, nggak mungkin, nggak masuk akal. Dan sejarah yang benar itu bahwa Indonesia diusulkan oleh Logan pada tahun 1850-an. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.